Oh wow, template kontrak Niji Sanji baru aja di-leak oleh seorang YouTuber bernama Legal Mindset. Dan isinya luar biasa. Di sini sebenarnya udah ada yang bahas, salah satunya di Press Nosagi. Cuma di sini gue bakal baca dan nambahin sedikit pendapat gue. Di sini gue nggak akan bahas semua kontraknya, cuma bagian dari kontrak yang menarik atau benar-benar parah aja menurut gue. Artikel 4, konsiderasi. Di sini disebutkan bahwa Niji Sanji mengambil 50% dari stream revenue. Jadi ketika kalian streaming dan mendapat super chat atau AdSense dari channelnya VTuber kalian, Niji Sanji akan mengambil 50% dari uang itu. Dimana menurut gue ini masih cukup wajar, dan untuk merch, komersial, sponsor, dan lain-lain itu akan dinegosiasikan atau diskusi bersama talentnya. Lalu di sini juga mereka bersedia untuk mensupport atau mensupply talentnya dengan equipment sampai 200.000 yen atau 21 juta rupiah lah. Tapi kalau situasinya benar-benar mengharuskan aja. Jadi kalau kalian udah punya PC atau setup yang lumayan, kalian nggak akan dapat support itu. Artikel 7, Provision of Information. Di sini Niji Sanji mengharuskan talentnya untuk memberikan informasi tertentu yang diminta oleh Niji Sanji, di mana dalam tanda kutip informasi tertentu ini benar-benar gak spesifik dan samar-samar banget. Jadi mungkin mereka bisa minta informasi apa aja dengan basis kontrak ini. Jadi kayak ya udah, gue mau tahu semuanya dan gue benar-benar harus tahu. Dan mereka bisa melakukan itu karena kontraknya di sini benar-benar samar banget. Ke-11, Management of the Information of the Account. Di sini dijelaskan bahwa pihak manajemen dapat masuk atau menggunakan seluruh akun sosial media dari talent. Dan di paragraf ke-8 menyebutkan kalau terjadi kerusakan di akun tersebut dikarenakan talent ataupun manajemen, maka pihak Niji Sanji akan bertanggung jawab. Jadi kalau pihak manajemen dari Niji Sanji melakukan suatu kesalahan yang ngebuat akun itu dihack atau apapun itu, ya pihak Niji Sanji gak mau tanggung jawab. Ownership of right menyatakan apapun yang kalian buat sebagai VTuber dan menggunakan nama VTuber kalian, seperti lagu, video musik, VTuber model, art, Steam account, dan lain-lain, itu adalah hak milik dari Niji Sanji. Jadi mau pakai uang kalian pun, atau mau pakai uang fans kalian pun, selama kalian membuatnya sebagai VTuber itu, maka itu punya Niji Sanji. Artikel 13, Revenue. Semua hal yang kalian dapat, apapun itu sebagai VTuber, akan masuk ke Niji Sanji terlebih dahulu. Dan bisa aja kalian nggak dapet sama sekali bagian dari itu. Misalkan kalian menang kompetisi sebagai VTubernya Niji Sanji, hadiahnya bakal ke Niji Sanji, dan kalian bisa aja nggak dapet apa-apa. Artikel 15, Prohibited Actions. Di sini tercantum hal-hal yang nggak boleh kalian lakukan sebagai talent ataupun VTuber dari Niji Sanji, dimana cukup standar kayak nggak boleh berbicara yang membuat pihak-pihak tertentu nggak nyaman, nggak boleh memberitahu kalau kalian adalah VTuber Niji Sanji atau siapa mereka setelah keluar dari Niji Sanji. Jadi ya standar lah ya. Artikel 16, Suspending the VTuber Activities. Di sini isinya itu juga standar kayak suspensi dan terminasi, kayak Niji Sanji nggak bertanggung jawab atas kesalahan talent dan lain-lain. Namun di sini juga ada yang samar, seperti kalau apa yang harus dilakukan di artikel ini nggak ditaati, maka akan ada konsekuensi yang lebih. Dan di sini bakal nyambung ke artikel-artikel lainnya. Seperti artikel 17, Penalty. Di sini dijelaskan kalau kalian melanggar kondisi yang tercantum di kontrak, maka Niji Sanji akan mengambil 50% lagi dari pendapatan yang biasa kalian dapatkan dari channel kalian. Dan bahkan kalau kalian melanggar kondisi yang ada di artikel 15 paragraf 4, mereka bisa mengambil semuanya. Jadi kalian gak akan dibayar bulan itu. Iya, Kuro Sanji ini bener-bener bisa aja nggak bayar kalian. Artikel 18, Disclaimer of Warranty. Nah, ini salah satu artikel yang paling gila menurut gue. Dimana di sini Niji Sanji menyatakan mereka nggak bisa menjamin apapun, keuntungan bahkan support sedikit pun. Di sini salah satunya adalah misalkan kalian nggak sengaja bekerja sama pihak luar, misalkan artis, komposer, dan lain-lain yang membuat kalian dalam masalah, Niji Sanji nggak akan membantu sama sekali. Misalkan ada drama, atau mungkin sesuatu yang mengancam kalian, mau haters, antis, atau apapun itu, mereka nggak akan bantu. Mereka benar-benar lepas tangan dan kayak, yap, bukan salah gua. Dan artikel 14, Damage Compensation. Di sini menjelaskan bahwa jika talent menyebabkan kerusakan secara langsung atau tidak langsung dan menyebabkan Niji Sanji kehilangan kesempatan, maka talent bertanggung jawab dan harus mengganti rugi kepada perusahaan. Dan kalau kalian memiliki masalah dengan VTuber lain atau third party lain, Niji Sanji nggak akan membantu. Jadi kalau kalian kena gugat, mereka nggak akan bantu. Kena copyright, nggak akan bantu. Dan juga misalkan pada akhirnya Niji Sanji terpaksa bayar pun, talent harus mengganti uang Niji Sanji. What?
Jadi basically artikel 17-19 ini tuh kayak lu harus ngasilin untung sebanyak-banyaknya buat kita, dan kalau kalian buat salah, kalian bakal nggak dibayar dan bahkan bisa jadi lebih dari itu. Tapi kalau kalian kena masalah atau kenapa-napa, kita nggak mau bantu. Itu masalah kalian tanggung jawab sendiri. Jadi fungsi lu tuh sebagai agensi itu apa, boy? Artikel 23, Amendments to this agreement. Di sini dijelaskan bahwa kalau talent tidak setuju akan kondisi yang ada di kontrak, mereka harus merespon dalam 14 hari. Kalau enggak, maka Niji Sanji akan menanggap itu sebagai talent setuju. Artikel 27, Severability. Isinya misalkan apapun kondisi yang mereka tulis gak dapat dilakukan, misalkan ya penalti buat pelanggaran ini gak enforceable, mereka bakal membuat ini sedekat mungkin dengan apa yang ada di hukum. Lalu artikel 28. Nah, di sini ya surviving provisions. Di sini ya di artikel 28 ini menjelaskan kalau kalian masih harus menuruti berbagai kondisi yang ada di kontrak ini bahkan setelah kalian keluar dari Kuro Sanji ini. Di sini gue benar-benar ngerasa kalau kondisi dari termsnya benar-benar lebih berat dan gak worth it dibanding keuntungan yang didapatin gitu. Ini tuh kayak Niji Sanji ngomong, lu buat untuk sebanyak-banyaknya dan kalau kalian kenapa-napa, gue nggak mau bantu apapun itu urusan kalian. Jadi fungsinya tuh sebagai agensi itu apa gitu loh. Gue nggak bisa berkata apa-apa lagi jujur. Jadi di sini gue minta pendapat kalian aja. Buat kalian ini, wah gimana ya? Pokoknya tinggalin aja pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng, oke? Bye.